Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Kendati berstatus sebagai pelari legendaris, Usain Bolt tidak melepaskan perhatiannya terhadap dunia sepak bola. Terlebih jika itu menyangkut klub kesukaannya, yaitu Manchester United. Usain Bolt masih mengikuti perkembangan Manchester United sampai sekarang. Tidak hanya di atas lapangan, tapi juga hal-hal yang berkaitan dengan di luar lapangan. Salah satunya adalah kebijakan transfer klub. Bursa transfer musim panas akan dibuka mulai pertengahan tahun 2021 ini. Ketika klub sudah diperbolehkan melakukan transaksi jual beli pemain, Bolt menyarankan Manchester United untuk melepas Fred. Saya pikir Fred seharusnya tidak lagi berada di lini tengah. Saya kira dia punya banyak kekurangan, buka Bolt. Dia telah bekerja keras, tapi dia tidak begitu bagus dalam hal operan dan terlalu sering membiarkan bola lepas begitu saja di area yang buruk. Selain Fred, Bolt juga berbicara soal Edinson Cavani yang belakangan ini dirumorkan ingin meninggalkan Old Trafford pada musim panas mendatang. Menurut Bolt, penyerang berdarah Uruguay itu harus sering dimainkan. Pada kesempatan itu juga, Bolt menegaskan kalau Solskjaer harus rajin memberikan tekanan kepada pemain. Salah satu caranya adalah dengan tidak memberikan jaminan tampil kepada beberapa nama tertentu. Pelari legendaris asal Jamaika Usain Bolt punya ketertarikan besar terhadap dunia sepak bola di tahun 2017 lalu. Ia secara terang-terangan menyebut Manchester United sebagai klub idolanya. Usain Bolt sadar bahwa sepak bola profesional bukanlah dunianya. Ia pun sudah terlambat untuk memulai karir di dunia baru itu mengingat usianya tidak lagi muda. Sewaktu menjalani masa uji coba di Dortmund, umurnya telah menginjak kepala 3. Kendati demikian, Bolt tetap mengikuti perkembangan dunia sepak bola di zaman sekarang, apalagi kalau menyangkut soal klub idolanya, Manchester United. Ia mendapat kesempatan untuk berbincang dengan CNN untuk mendiskusikan soal klub raksasa Inggris tersebut. Bolt berpendapat kalau pelatih The Red Devils saat ini, Ole Gunnar Solskjaer, terlalu lembut terhadap pemain. Ia nampak gemas karena Solskjaer masih bersikap baik meskipun anak asuhnya tampil buruk. Lebih lanjut, Bolt merasa kalau Ole Gunnar Solskjaer sebaiknya dilepas kalau masih bersikap baik dan tidak memberikan tekanan pada para pemainnya. Namun kalau dia berubah 180 derajat, maka Ole Gunnar Solskjaer dirasa patut dipertahankan. Spekulasi siapa kiper baru Manchester United memasuki babak baru. Sosok Emiliano Martinez dilaporkan akan jadi pengganti David De Gea di skuad Setan Merah. Manchester United melirik Martinez setelah sang kiper pindah ke Aston Villa di musim panas kemarin. Martinez yang dulu hanya jadi kiper nomor 2 Arsenal malah bersinar di Aston Villa. Ia bahkan disebut-sebut sebagai salah satu kiper terbaik IPL musim ini. Melihat performanya yang tokcer, MU tertarik untuk merekrut sang kiper di musim panas nanti. Menurut laporan yang sama, MU bakal sulit untuk mendapatkan jasa Martinez. Sang kiper kabarnya dinilai sebagai aset yang berharga oleh Aston Villa, sehingga mereka ogah untuk melepaskannya. Aston Villa juga berada dalam posisi yang kuat untuk mempertahankan kiper asal Argentina itu, karena ia masih terikat kontrak di Villa Park hingga tahun 2024. Ada beberapa kiper lain yang kabarnya dilirik oleh Manchester United. Sebut saja Nick Pope dan Jan Oblak yang disebut-sebut jadi incaran Setan Merah. Paul Pogba layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Man of the Match AC Milan versus Manchester United. Duel leg kedua 16 besar Liga Eropa 2020-2021. Bermain di San Siro, MU memetik kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah. Gol semata wayang MU dicetak oleh Paul Pogba di awal babak kedua pada menit 48. Hasil ini mengantarkan MU ke perempat final Liga Eropa 2020-2021 dengan agregat 2-1. Setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 di leg pertama, Milan harus gigit jari jadi di kandang sendiri. Paul Pogba masuk di babak kedua dan langsung bikin gol di menit ke-48. Ini merupakan pertandingan pertamanya setelah menepi cukup lama karena cedera. Kembali bermain dan mencetak gol hanya setelah 3 menit di lapangan. Kontribusi Pogba sangat penting.
Gelandang Prancis ini membuat total 3 tembakan, 2 umpan kunci, dan 95% umpan sukses. Watchcourt memberikan rating 7,8 untuk performa dan gol Pogba, tertinggi di antara pemain lain di lapangan. Fans Manchester United harus siap-siap kecewa karena Cristiano Ronaldo tidak akan kembali ke Old Trafford di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, ada 2 faktor yang membuat Manchester United tidak akan mengejar Cristiano Ronaldo. Yang pertama, masalah usia. Mereka menilai performa Ronaldo sudah agak menurun dan ia diragukan apakah bisa menciptakan momen magis lagi di kerasnya sepak bola Inggris. Sementara faktor kedua adalah sang pemain memiliki mahar transfer yang cukup mahal dan gaji yang besar, sehingga manajemen MU ragu untuk mengangkutnya di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah menetapkan target transfer mereka di musim panas nanti. MU memang berburu penyerang baru, namun mereka tidak berencana untuk merekrut Cristiano Ronaldo. Pemain incaran mereka adalah Erling Haaland, penyerang muda yang sedang naik daun. Itulah mengapa MU berencana untuk memfokuskan dana mereka untuk merekrut Haaland. Untuk mendapatkan Haaland, Manchester United harus menyetor sekitar 100 juta euro ke Borussia Dortmund. Selain itu, sang striker kabarnya meminta gaji 350.000 pound sterling per pekan. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberikan kabar terbaru dari cedera yang dialami striker andalannya Marcus Rashford. Marcus Rashford hanya bermain dalam 1 babak kala Manchester United bertandang ke markas AC Milan dalam partai leg kedua 16 besar Liga Eropa. Rashford digantikan oleh Paul Pogba yang kemudian muncul sebagai pahlawan kemenangan Manchester United lewat gol tunggal yang ia cetak di awal babak kedua. Seusai pertandingan, Ole Gunnar Solskjaer pun menjelaskan alasan dirinya mengganti Rashford dengan Pogba. Ia mengaku tidak bisa mengambil resiko dengan cedera Rashford. Jelas cedera Rashford menjadi pukulan telak bagi Solskjaer. Pasalnya penyerang internasional Inggris itu menjadi salah satu kunci permainan United musim ini. Lebih lanjut, Ole Gunnar Solskjaer juga menjelaskan alasan mengapa ia hanya berani memainkan Pogba selama 45 menit, tidak sejak menit pertama. Dia tidak bisa bermain lebih dari 45 menit. Kembalinya dia adalah dorongan besar. Para pemain tampil fantastis. Tanpa dia, tapi kami tahu kualitasnya, tungkas Ole. Paul Pogba sepertinya punya koneksi bagus dengan jersey bermotif hitam putih. Sebab ketika membela Manchester United dengan jersey itu, Paul Pogba mampu tampil bagus dan jadi penentu. Ole Gunnar Solskjaer baru memainkan Paul Pogba pada awal babak kedua untuk menggantikan Marcus Rashford yang cedera. Paul Pogba kemudian hanya butuh waktu 2 menit untuk mencetak gol ke gawang AC Milan. Gol ke gawang AC Milan menjadi gol keempat yang dicetak Paul Pogba pada musim 2020-2021. Uniknya semua gol diciptakan pemain 28 tahun ketika United berlaga di markas lawan. Lebih spesifik lagi, Paul Pogba mencetak 3 dari 4 golnya musim ini dengan jersey ketiga United. Paul Pogba menjadi pemain yang menakutkan ketika memakai jersey bermotif hitam putih United. Paul Pogba sejatinya tidak asing dengan jersey bermotif hitam putih, sebab gelandang asal Prancis itu pernah bermain untuk Juventus yang punya jersey utama bermotif hitam putih. Paul Pogba membela Juventus untuk selama 4 musim. Bersama si nyonya tua, Pogba mencapai level yang luar biasa. Dia meraih 4 gelar Scudetto dan menjadi pemain penting di Juventus. Performa apik Paul Pogba membuat banyak pujian mengalir kepadanya. Salah satunya datang dari Ole Gunnar Solskjaer. Manajer United menilai Paul Pogba bakal memberi dorongan penting pada tim di akhir musim. Performa apik Luke Shaw bersama Manchester United baru saja mendapatkan ganjaran. Pemain 25 tahun tersebut mendapatkan panggilan dari Gareth Southgate untuk membela timnas Inggris. Luke Shaw tampil bagus pada musim 2020-2021. Dia sempat kehilangan tempat di awal musim menyusul kedatangan Alex Telles. Namun Luke Shaw kemudian tampil konsisten dan selalu jadi pilihan utama. Luke Shaw telah memainkan 25 dari 29 laga United di Premier League. Sejauh ini, mantan pemain Southampton mampu mencetak 1 gol dan 5 assist bagi Setan Merah. Performa sangat solid sebagai bek kiri Setan Merah. Luke Shaw sudah cukup lama absen dari timnas Inggris. Maklum saja, pada era Jose Mourinho menjadi manajer United, Shaw harus berjuang keras untuk mendapatkan tempat utama dan tampil konsisten. Performa apiknya muncul pada era Ole Gunnar Solskjaer. Setelah cukup lama absen, Shaw kini telah kembali masuk dalam daftar skuad timnas Inggris.
Kali terakhir dia dipanggil ke timnas Inggris terjadi pada November 2018 saat Inggris berjumpa Kroasia. UEFA baru saja menggelar undian babak perempat final Liga Eropa. Hasil undian ini ada sejumlah hasil yang menarik. Seperti yang sudah diketahui, babak 16 besar Liga Eropa sudah berakhir. 8 tim memastikan diri lolos ke babak 8 besar, yaitu Manchester United, Arsenal, Ajax Amsterdam, Dinamo Zagreb, Granada, Slavia Praha, Villarreal, dan AS Roma. Untuk undian perempat final ini tidak ada restriksi. Semua tim bisa saling bertemu di undian kali ini, termasuk tim-tim yang berada di satu negara. Undian ini dipimpin oleh Deputi Sekretari UEFA Giorgio Marchetti dan mantan pemain Arsenal Gael Clichy. Berikut adalah hasil undian lengkap. Manchester United selaku tim unggulan mendapatkan lawan yang cukup menarik. Mereka akan berhadapan dengan Granada, tim yang menyingkirkan Napoli. Sementara Arsenal mendapatkan lawan kuda hitam lagi. Mereka akan berhadapan dengan Slavia Praha, tim yang menyingkirkan Rangers. Sementara laga big match di perempat final ini akan mempertemukan dua unggulan juara, yaitu Ajax Amsterdam versus AS Roma. Undian perempat final dan semifinal Liga Champions 2020-2021 baru saja berlangsung di markas besar UEFA di Nyon, Swiss pada Jumat 19 Maret petang waktu Indonesia Barat. Hasilnya sejumlah duel menarik tersaji. Pemuncak klasemen Liga Inggris, Manchester City bakal meladeni Borussia Dortmund. Pep Guardiola harus memutar otak agar tim besutannya mampu meredam Erling Haaland, sang top skor sementara Liga Champions musim ini. Juara bertahan Bayern Munchen bakal melakoni partai ulangan final musim lalu kontra Paris Saint-Germain. Hadir dengan skuad yang lebih kuat dengan bersama pelatih baru, PSG tentu berambisi untuk melengsarkan Bayern Munchen dari tahta Eropa, sekaligus membalaskan dendam mereka. Porto yang membuat kejutan dengan menyingkirkan Juventus di babak 16 besar akan meladeni Chelsea. Thomas Tuchel berharap bisa meneruskan catatan positifnya di Chelsea untuk meraih gelar yang di musim lalu nyaris diraihnya bersama PSG. Adapun sang raja di kompetisi ini yaitu Real Madrid bakal melakoni laga klasik kontra Liverpool. Ini bakal menjadi partai ulangan final di musim 2017-2018 di mana ketika itu Los Blancos berjaya setelah memanfaatkan serangkaian blunder fatal Loris Karius. Simak hasil undian Liga Champions 2020-2021 selengkapnya dan berikut ini.